Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara populasi dan sampel. Populasi itu adalah semua bagian objek yang diteliti, sedangkan sampel itu adalah sebagian objek yang dinilai. Jadi perbedaannya itu populasi itu belum tentu sampel, sedangkan sampel itu pasti populasi. Contohnya itu saat kita akan meneliti kedisiplinan 200 karyawan di sebuah perusahaan dan kita hanya mengambil 50 sampelnya saja. Selanjutnya nomor 2, yaitu sebuah perusahaan ingin mengetahui respon konsumen terhadap produknya dan mereka meneliti dengan cara mengumpulkan 120 orang sebagai sampelnya. Dari rangkaian di atas, menurut saudara, penelitian perusahaan tersebut menggunakan statistika deskriptif atau statistika induktif. Jelaskan alasan saudara. Menurut saya menggunakan statistika deskriptif karena input data berupa pengumpulan proses data dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian menghasilkan output yaitu berupa grafik, tabel, ataupun gambar. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan variabel diskrit dan variabel kontinu. Variabel diskrit adalah sebuah variabel yang nilainya dinyatakan dalam bentuk pecahan. Misalnya jumlah mobil dalam suatu parkiran dan umur dari seseorang. Kemudian untuk variabel kontinu sendiri adalah sebuah variabel yang nilainya dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Misalnya berat badan seseorang. Selanjutnya di sini saya akan memberikan sebuah ilustrasi tentang sebuah penelitian dengan metode statistika induktif atau inference. Misalnya dalam suatu SMK ingin mengetahui seberapa banyak lulusannya yang melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun langsung bekerja. Data-data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan formulir yang diberikan kepada siswa untuk diisi. Kemudian formulir tersebut dikumpulkan untuk dibuat data. Setelah data terkumpul, maka data itu akan dibuat grafik. Kemudian grafik tersebut dianalisis dan diolah dengan metode-metode penelitian sehingga dapat disimpulkan seberapa banyak siswa yang melanjutkan ke perguruan tinggi ataupun yang langsung bekerja. Untuk nomor 5, suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara laju inflasi dan pengeluaran masyarakat. Data mengenai laju inflasi menggunakan data inflasi yang diperoleh dari Badan Statistik. Sedangkan data mengenai pengeluaran masyarakat diperoleh menggunakan angket. Menurut Anda, mana data primer dan mana data sekunder? Jadi, data primer yaitu data mengenai pengeluaran masyarakat dan data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian langsung seperti pengisian kuesioner atau angket. Jadi, pengeluaran masyarakat termasuk data primer. Dan untuk data sekunder yaitu data mengenai inflasi. Sekunder merupakan data yang diterbitkan oleh suatu lembaga yaitu Badan Statistik. Jadi, laju inflasi termasuk data sekunder.
Jadi saya akan menjelaskan tentang struktur data interval, nominal, ordinal, dan rasional beserta contohnya. Untuk pertama, struktur data interval merupakan data kuantitatif yang mempunyai jarak yang sama dan tetap antara titik satu dengan titik lainnya pada skala pengukuran. Contohnya suhu udara. Untuk yang kedua, data nominal merupakan data kualitatif yang dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. Contohnya data mengenai jenis kelamin pria dan wanita. Yang ketiga, data ordinal merupakan data kualitatif yang dikelompokkan ke dalam suatu urut-urutan atau ranking. Contohnya urutan jenjang pendidikan dari SD, SMP, SMA, setelah itu universitas. Yang terakhir, data rasio merupakan data kuantitatif yang mempunyai titik 0 dan rasio antara dua nilai data adalah bermakna. Contohnya tentang tinggi badan A 150 cm dengan tinggi badan B 75 cm. Jadi mereka berdua bisa dikatakan 2:1. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan antara data kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif adalah fakta, angka, atau hasil pengukuran yang tidak memiliki satuan dan nol bukanlah nilai absolut. Data kualitatif tidak dapat dilakukan operasi matematis seperti pembagian ataupun pengurangan. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang memiliki satuan dan nilai nol adalah nilai absolut. Dan data kuantitatif ini dapat dilakukan operasi matematis seperti penjumlahan, perkalian, pengurangan, ataupun pembagian. Dan contohnya dari data kualitatif adalah jenis kelamin, pria atau wanita, dan pendidikan seperti SD, SMP, SMA, atau sarjana. Dan sedangkan data kuantitatif seperti suhu udara, luas daerah, tinggi badan seseorang, ataupun berat badan, dan lain-lain. Berikutnya, saya memiliki data dari sebuah pemerintahan daerah sebagai berikut. A. Jumlah penduduk. B. Pendapatan per kapita. C. Pertumbuhan ekonomi. D. Laju inflasi. E. Tingkat pendidikan aparat. Dan F. Suhu udara rata-rata wilayah. Dari keenam data tersebut, yang termasuk data kualitatif adalah yang kelima, yaitu tingkat pendidikan aparat. Karena tingkat pendidikan aparat itu tidak dalam bentuk satuan angka, tetapi misalnya SD, SMP, SMA kan tidak dalam bentuk angka. Yang kedua yaitu mana yang termasuk data diskrit, yaitu A. Jumlah penduduk, karena data diskrit itu tidak bisa dalam bentuk pecahan. Dan misalnya jumlah penduduk suatu desa 50 orang, kan tidak mungkin kalau kita jumlah penduduk 5,5 kan tidak mungkin. Yang terakhir yaitu mana yang termasuk data kontinu, yaitu B. Pendapatan per kapita, C. Pertumbuhan ekonomi, D. Laju inflasi, dan F. Suhu udara rata-rata wilayah.